kawan dan kerabat, salam sejahtera dari Studio Yayasan Terang Warta Rohani, Kota Batu, Jawa Timur. Semoga Anda semua sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus. Saya Frederick Makitan, bersama Anda lagi dalam acara Firman Sang Kristus. Kawan, sebuah judul yang akan kita renungkan bersama di edisi hari ini adalah Percaya walaupun tidak melihat. Percaya walaupun tidak melihat. Ini didasarkan atas kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 yang berisikan cerita tentang Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di kota Yerusalem. Maksudnya setelah kebangkitan. Oke, kita akan merenungkannya. Dan sesudah itu, sebagaimana biasa akan saya sajikan sebuah lagu rohani yang indah yang kali ini berjudul Ku Bersyukur Padamu, disampaikan oleh Gloria Trio. Baiklah kawan, tepat pada hari kebangkitan Yesus, murid-murid Yesus berkumpul di suatu rumah, di ruang yang tertutup rapat dan terkunci. Ini terjadi di kota Yerusalem. Kelompok kecil para murid ini memang masih dalam suasana yang tidak tentram. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi yang masih terus mencari-cari mereka berhubung dengan soal atau peristiwa kebangkitan Yesus. Mereka juga masih dalam satu situasi ketidakpastian. Mereka tidak pasti mengenai hidup mereka selanjutnya bagaimana setelah Yesus mati. Memang di hati mereka sudah bersinar cahaya baru yang memberikan keyakinan. Tetapi yang masih menyisakan juga sedikit keraguan tentang kebenaran berita mengenai kebangkitan Yesus itu. Walaupun itu disampaikan oleh perempuan-perempuan yang memang telah membuktikan kubur Yesus kosong dan bahkan melihat Yesus dalam tubuh Yesus yang mulia. Juga disampaikan oleh Petrus dan Yohanes, dua murid ini yang sempat berlari menuju kubur, menengok kubur dan ternyata kosong. Dan juga diperkuat pada sore harinya oleh ada kesaksian dua murid yang ketika mereka dalam perjalanan menuju satu desa namanya Emmaus. Ini tidak begitu jauh, kira-kira 11 km dari kota Yerusalem, itu di sore hari. Waktu itu dengan mengambil rupa seorang asing yang tidak dikenal, Yesus menyertai dan berbincang-bincang akrab dengan kedua murid ini sambil berjalan. Tetapi akhirnya mata mereka dicelikkan untuk mengenal Yesus yang sudah bangkit itu. Dalam ruang yang terkunci, ya itu kembali lagi kepada ruang yang terkunci tadi, tiba-tiba hadirlah Yesus. Jadi dua murid Emmaus itu memang sudah kembali ke Yerusalem dan bergabung dengan murid-murid yang lain. Dan di dalam ruang yang terkunci itu tiba-tiba hadir Yesus di tengah-tengah mereka. Jadi sempurnalah sudah keyakinan murid-murid ini bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Semua murid dapat melihat dengan mata kepala sendiri. Mereka dapat mendengar dengan kuping mereka sendiri suara Yesus, kata-kata Yesus. Dan juga secara fisik mereka bisa menyentuh tubuh Yesus, tubuh yang sesungguhnya. Inilah tubuh yang mulia, yang dapat hadir di mana saja, kapan saja. Tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu. Inilah juga tubuh yang bisa makan seperti biasa, ya seperti kita makan, walaupun tidak harus makan demi mempertahankan hidup. Inilah tubuh, sekali lagi tubuh yang mulia, tubuh kebangkitan yang sekarang tampil, yang ada di depan mereka, yaitu Yesus Kristus. Nah, kawan, sayangnya Thomas tidak hadir pada malam itu. Meskipun sudah diberitahu dan diyakinkan oleh murid-murid yang lain, ia tetap saja bersikukuh untuk tidak
percaya atau belum mau percaya. Thomas menuntut satu realitas yang dibuktikan sendiri oleh seluruh alat indranya. Karena itu ia mengatakan begini, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan sebelum mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya yang bekas tertikam tombak itu, sekali-kali aku tidak akan percaya." Luar biasa Thomas. Nah, pada minggu berikutnya mereka berkumpul lagi. 8 hari setelah itu, seluruh murid ini berkumpul lagi di tempat yang sama, yang tertutup rapat dan terkunci di kota Yerusalem. Nah, saat itu Thomas hadir. Dia ada pada waktu itu. Tiba-tiba hadir lagi di tengah-tengah mereka Yesus Kristus. Lalu Yesus ini berkata kepada murid-murid itu, "Damai sejahtera bagi kamu." Dalam penampakan di 1 minggu setelah itu. Dan setelah Thomas diberi kesempatan khusus untuk membuktikan sendiri, memenuhi seluruh tuntutan nalarnya, setelah itu maka percayalah Thomas. Dia lihat bekas lubang paku di tangan Yesus, juga di lambung, dan setelah itu percayalah Thomas dengan sepenuh hatinya. Dan ia langsung berkata kepada Yesus, katanya begini, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya, seperti inilah Thomas. Dia seorang murid yang polos, sangat rasional, tetapi juga skeptis. Tetapi akhirnya setelah ia sendiri melihat dan mengerti serta membuktikan segala sesuatu tentang Yesus yang telah bangkit itu, ia pun percaya secara total. Kawan, fakta empiris memang adalah syarat bagi seorang Thomas untuk percaya atau tidak akan kebangkitan Yesus. Akal dan nalar Thomas berperan penuh secara sempurna dan menjadi faktor penentu bagi dirinya dalam hal beriman atau tidak kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit itu. Pengalaman Thomas sebagai murid dan hidup bersama Yesus selama 3 tahun rupanya belum cukup membuatnya untuk percaya. Meskipun ihwal penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus sudah disampaikan oleh Yesus sendiri sewaktu masih melayani bersama murid-muridnya sebelum Yesus mati. Nah kawan, kita memang bisa paham jalan pikiran dan pertimbangan Thomas yang rasional itu. Murid yang satu ini memang cerdas dan hebat, harus diakui. Dan tidak ada salahnya kalau kita menghargai prinsip-prinsip kehidupan berimannya dari si Thomas ini. Tapi kalau saja kriteria Thomas itulah yang harus dipakai, maka betapa sial dan buruknya nasib miliaran umat manusia di muka bumi ini dari zaman ke zaman. Karena kita semua tidak mengalami seperti yang dialami Thomas dan yang dialami semua murid yang lain pada zaman itu. Tapi begini kawan, umat manusia mestinya bersyukur atas jaminan yang disediakan Yesus bagi siapa saja ketika Yesus mengatakan ini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya ulangi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dari sinilah iman kita dibangun. Kita hidup hanya oleh percaya akan Yesus yang senantiasa hadir meskipun tidak kelihatan dengan mata kepala kita. Jadi setiap orang juga harus paham bahwa iman itu tidak sepenuhnya bergantung kepada fakta-fakta empiris yang bisa dilihat dengan mata kepala dan dianalisis dengan akal manusia. Dengan mendengar berita tentang Yesus yang historis serta seluruh firman-Nya yang bisa dipelajari dengan bebas di mana saja kapan saja,
maka setiap orang akan memperoleh kesempatan untuk percaya. Kesempatan untuk hidup beriman kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah itu. Dan inilah yang harus dipahami, bahwa di saat rasio atau akal manusia tidak lagi sanggup menganalisis, tidak lagi sanggup mengerti dan menyimpulkan, maka akal itu jugalah yang harus memutuskan untuk tunduk dan percaya saja kepada Tuhan. Itulah sebenarnya arti iman dan penyerahan diri secara total kepada Tuhan, Allah Pencipta yang dikenal dalam Yesus Kristus. Itulah iman yang akan menyelamatkan dan memastikan kehidupan kekal. Itulah iman yang dipraktekkan dalam kehidupan praktis sehari-hari, kini dan di sini, di hati ini, dalam hal apa saja dan dari segi apa saja. Itulah juga iman yang dapat mengubah pikiran, sikap, dan perbuatan orang yang percaya kepada Yesus. Itulah iman yang memungkinkan seseorang dapat memenuhi standar Allah untuk hidup dalam kerajaan Allah di bumi ini dan dalam kekekalan. Baiklah kawan, itulah tadi sebuah renungan yang semoga dapat memberikan sentuhan surgawi di hati Anda pada hari ini. Percaya walaupun tidak melihat. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang selalu ada buat siapa saja. Oke, sebuah lagu rohani akan segera dihidangkan buat Anda. Ku bersyukur padamu, disampaikan oleh Gloria Trio. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, dan saya Frederick Makitan pamit dulu untuk berjumpa lagi di ruang yang sama dalam acara Firman Sang Kristus. God bless you all. Lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih
dan